Selamat sore Bapak. Selamat sore juga. Saat ini berjumpa lagi dengan kami di podcast channel YouTube Humba Daily Life. Pada podcast pertama kami sudah berdiskusi dengan Ketua Koordinator Aliansi Aksi untuk Aksi, yaitu Bapak Umbu Pajara Lumbu. Nah, di situ kami menyatakan bahwa untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai kasus yang terjadi di CK2, kami di situ menyatakan bahwa akan berdiskusi dan berdialog juga dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini sudah bersama saya Bapak Domingus Hina Kondanamu, SPT, yang merupakan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Setda, atau lebih familiar yang kita sebut dengan asisten 1. Pada tanggal 8 Maret 2024 yang lalu berlangsung aksi damai dengan tema Tagih Janji untuk Aksi. Namun sebelum kita bahas mengenai aksi damai tersebut yang di situ ada tuntutan aliansi, lebih dahulu saya ini ambil dulu pertanyaan masyarakat atau netizen yang ada di media sosial yang mengatakan bahwa di situ kok Pemda diam saja di kasus ini. Itu bagaimana tanggapan Bapak sebagai yang mewakili pemerintah? Baik, terima kasih. Selamat sore juga kawan-kawan dari podcast Humba Daily Life yang berkesempatan menemui kami pihak pemerintah. Ya, puji Tuhan kita masih sehat sampai sore hari ini. Amin. Ya, terkait apa yang dipertanyakan tadi diambil dari suara-suara netizen. Ya, netizen dari luar. Saya kira itu suara masyarakat. Iya, benar. Masyarakat itu dia bebas saja menyampaikan apa yang menurut dia ini, saya kira, dan itu sah-sah secara pemerintah. Tetapi bahwa ada yang mengatakan pemerintah diam saja terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, khususnya di CK2, saya kira tidak. Iya. Pemerintah ada di dalamnya. Ya, tentu secara fisik pemerintah tidak yang menurut masyarakat atau netizen yang seperti disampaikan tadi, saya kira secara fisik mungkin tidak terlihat. Iya. Tetapi dukungan moral terhadap penyelesaian masalah itu yang sudah ada di tangan pihak penegak hukum, dalam hal ini Polres, saya kira ada. Dan mungkin tidak terpantau oleh masyarakat. Kawan-kawan kami di bawah juga dalam hal ini, di kawan-kawan di sosial secara spontan juga ikut ambil bagian mengikuti apa yang terjadi yang lalu. Dalam perjalanan juga Pak Bupati dalam pertemuan para pimpinan, dalam hal ini Forum Forkopimda bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, juga menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk perlindungan masyarakat, perlindungan perempuan, perlindungan terhadap anak, menyuarakan tentang itu agar keberpihakan pemerintah atau dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah untuk menyelesaikan jika ada kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya, sehingga tentu sebagai pimpinan daerah, pimpinan Forum Forkopimda dalam hal ini termasuk di dalamnya Pak Kapolres, dan pasti disuarakan terkait dengan itu. Saya kira tidak ada pemerintah yang ketika melihat rakyatnya mengalami peristiwa yang seperti yang disuarakan oleh masyarakat banyak, saya kira diam. Saya kira kepemimpinan Pak Bupati sekarang ini sangat respon terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan masyarakat, apalagi
kalau itu disuarakan oleh masyarakat banyak, saya kira saya sangat tidak yakin bahwa beliau tidak memberikan dukungan moral terhadap penyelesaian berdasarkan keadilan dan peri kemanusiaan. Ya, terkait dengan yang terjadi itu ya, secara ini terus terang atas nama pemerintah menyayangkan juga sampai terjadi seperti itu, sehingga kalau dalam riak-riak yang disampaikan oleh masyarakat karena keprihatinan itu, saya kira juga itu yang dialami, dirasakan oleh pemerintah. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah diam, saya kira tidak. Pemerintah juga ambil bagian dan mengikuti. Bahwa barangkali anggapan masyarakat dalam proses yang sudah terjadi di kepolisian, yang mana kalau sudah ada di tingkat penegak hukum, pemerintah tidak berwenang untuk mengintervensi atau mendesak agar sesegera mungkin sesuai dengan pandangan kita masyarakat umum. Karena apa yang terjadi di kepolisian punya mekanisme tersendiri untuk mengungkap itu. Apalagi ini berkaitan dengan kehilangan nyawa, maka tentu pihak penegak hukum akan hati-hati melakukan langkah-langkah penelitian, penyelidikan, dan lain sebagainya, termasuk yang dilakukan oleh dokter yang mengotopsi itu, sehingga kalau terkesan lama, ya saya kira mungkin mekanisme itu yang dilakukan di Polres, yang kita juga tidak tahu seperti apa, tapi yakin saya bahwa di Polres sudah bekerja, dan kalau terkesan lama baru dianggap tidak ada pihak yang seolah-olah membiarkan, termasuk pemerintah yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi dari netizen yang disampaikan itu, saya kira mungkin itu. Tapi saya kira kita secara moral mengupayakan untuk bagaimana pengungkapan itu bisa cepat secara pemerintah, karena kita yakin mekanisme pengungkapan di Polres dia punya alur tersendiri. Jadi dan sekali lagi saya yakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah saat ini tidak tinggal diam terhadap persoalan-persoalan kemasyarakat yang terjadi, apalagi yang berkaitan dengan kehilangan nyawa. Saya kira itu barangkali supaya juga masyarakat jangan menjustis bahwa pemerintah diam saja terhadap persoalan. Tidak, ini saya mau sampaikan sebagai pemerintah. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik teman-teman, itu merupakan respon dari pemerintah terhadap pertanyaan peran dan posisi mereka dalam kasus yang terjadi ini. Dan selanjutnya Bapak, di dalam aksi damai yang lalu ada beberapa tuntutan dari aliansi, yaitu ada 3 tuntutan. Yang pertama, apa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah ketika ada korban tewas di CK2 yang merupakan warga masyarakat Sumba Tengah yang sedang bekerja di Sumba Timur. Itu juga tadi sama dengan pertanyaan dari netizen. Saya pikir Bapak sudah jawab, sekalian jawab dengan tuntutan pertama dari aliansi. Dan kita lanjut ke tuntutan aliansi yang kedua, itu bagaimana Pemda melakukan fungsi pengawasan pada pelaku-pelaku usaha di Sumba Timur. Ya, baik kawan-kawan sekalian dari Humba Daily Life, terkait dengan pengawasan pemerintah. Pemerintah itu pada hakikatnya hadir dan dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat. Siapakah masyarakat itu? Masyarakat itu adalah pengusaha, masyarakat itu pekerja, masyarakat itu yang lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan masyarakat umum. Itu adalah masyarakat. Sehingga pemerintah dalam kapasitasnya sebagai
harus hadir pada semua elemen. semua elemen, baik itu sebagai pengusaha, dia juga harus mendukung dunia usaha sehingga bisa iklim usaha di Kabupaten Sumba Timur ini bisa berjalan dan baik, karena itu akan mendukung perkembangan perekonomian di kabupaten. Dan pada saat yang sama juga dia harus berdiri juga melindungi masyarakat atau dalam hal ini pekerja. Ketika pekerja mengalami hal-hal diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil dan lain sebagainya, tentu pemerintah juga harus hadir di situ. Dan di lain pihak juga ketika ada dunia usaha yang mengalami kemunduran atau mengalami tekanan dan lain sebagainya, pemerintah juga hadir untuk memberi support di situ. Sehingga di kedua-dua pihak ini harus hadir. Pemerintah tidak hanya hadir di satu pihak saja. Ya, oleh karena itu ada regulasi yang menjamin terkait dengan itu, kehadiran pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dia tidak berjalan sesuai sesuka-sukanya, tetapi ada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu jelas mengatur tentang ketenagakerjaan. Ya, di situ menjadi frame. Yang berikut lagi peraturan pemerintah nomor 35 itu juga berkaitan dengan ketenagakerjaan di dalam. Ya, lebih lanjut lagi dilengkapi dengan regulasi-regulasi lain, peraturan pemerintah 36 tentang pengupahan. Ada juga di Kabupaten Sumba Timur itu Perda nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Itu lebih spesifik lagi. Dan di tahun 2022 yang lalu juga keluar Perbuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Itu Perbuk yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, memberi jaminan sosial bagi tenaga kerja penerima upah maupun tidak yang mendapat upah, juga bagi pekerja konstruksi dan pekerja migran. Itu yang keluar. Itu ada peran. Ini sebagai indikasi bahwa pemerintah punya kepedulian terhadap ketenagakerjaan, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga melaksanakan pengawasan. Ya, pengawasan di dalamnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Transnaker, itu dilakukan secara rutin 6 bulan sekali. 6 bulan sekali dilakukan. Tujuannya adalah untuk melihat tentang bagaimana hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja. Apakah sesuai dengan aturan yang dilakukan, apakah sesuai dengan tuntutan-tuntutan di dalam, apakah sesuai dengan pengupahan yang sesuai dengan regulasi dan lain sebagainya. Tetapi bahwa dalam pelaksanaan itu ada beberapa hal yang juga kadang tidak sesuai di lapangan. Ada di beberapa tempat para pemberi kerja atau pengusaha ini kadang juga tidak mentaati sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada terkait dengan kontrak kerja, terkait dengan pengupahan, jam kerja, dan lain sebagainya. Ini objek-objek inilah yang diawasi oleh pemerintah. Manakala terjadi seperti itu akan diberikan teguran atau peringatan dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi itu barangkali yang kami perlu sampaikan. Artinya menjawab bahwa pemerintah sudah dan sedang melaksanakan fungsi pengawasan itu melalui
Ya. Disnaker Trans. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak itu ada lagi tuntutan berikutnya, tuntutan yang ketiga itu bahwa aliansi menuntut Pemda agar mencabut izin badan usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur maupun yang tidak memberikan upah pekerja sesuai dengan peraturan daerah. Itu bagaimana tanggapan dari Pemda mengenai hal itu? Jika ada pelanggaran terhadap regulasi yang ada, Ya. apakah pemerintah akan bisa mencabut izin badan usahanya atau tindakan apa yang akan dilaksanakan? Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan semua pihak. Ya, Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam melakukan pengawasan ada juga ditemukan fakta-fakta di lapangan bahwa terjadi seperti tidak adanya kontrak. Karena kontrak sesungguhnya itu adalah undang-undang bagi yang mengadakan perjanjian. Dua pihak yang mengadakan perjanjian itu adalah pekerja dan pemberi kerja. Kontrak itu adalah undang-undang yang harus mereka patuhi. Tapi kadang-kadang itu tidak ada. Itu yang ketemu. Yang berikut pengupahan. Pengupahan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Untuk di Kabupaten Sumba Timur ini yang diberlakukan saat ini adalah standarnya adalah upah minimum provinsi. Namun ada beberapa fakta yang ditemukan juga bahwa tidak seperti itu. Hanya kesepakatan antara dua pihak, pemberi kerja dengan pekerja, karena tuntutan ekonomi. Biasanya karena tuntutan ekonomi akhirnya membuat kesepakatan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Terkait dengan ini, kita tidak bisa melihat itu semuanya. tidak terpantau. Tidak terpantau seluruhnya. Sehingga ketika ada pengawasan atau monitoring, ketika ditemukan tentu akan diberi peringatan. Diberi kalau memang itu tingkatan pelanggarannya sesuai dengan penilaian daripada tim yang melakukan monitoring atau pengawasan, maka tentu akan dilakukan tindakan-tindakan administratif, menghentikan sementara usahanya. Ya, Yang kedua, kalau memang tingkat pelanggarannya berat. ketika diberikan peringatan 1, 2, 3 tidak, maka bisa pencabutan. Ya, pencabutan izin usahanya bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Sehingga terkait dengan ini, ya ini menjadi pencermatan bagi kami pemerintah. Kami juga harus menyampaikan kepada kita sekalian, memang di Dinas Transnaker, pengawas seperti yang disampaikan yang lalu oleh aliansi, bahwa apakah ada pengawas di Dinas Transnaker. Ya, Kami menyampaikan pada saat itu bahwa ya kami harus mengatakan bahwa terkait dengan tenaga khusus pengawas di internal dinas belum ada, karena tenaga itu adalah tenaga khusus yang harus punya pendidikan khusus dan harus dilatih dan juga dilantik khusus. Ya, oleh karena itu sampai saat ini itu belum tersedia, tetapi ketika itu tidak tersedia di dinas, maka yang melakukan adalah staf dari Dinas Transnaker yang bersangkutan, yang intinya adalah yang melakukan pengawasan secara maksimal sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan selama ini yang dilakukan oleh Dinas Transnaker itu saya kira berjalan dan baik. Hanya kaitan dengan kasus yang terjadi itu, faktanya bahwa pelaksanaan pengawasan di bulan Desember, tapi terjadinya di CK2 itu terjadi pada bulan Januari, sehingga memang tidak terpantau oleh kawan-kawan dari Naker Trans, sehingga terkait dengan itu bukan berarti tidak
terpantau. Tapi karena memang dia baru masuk di Januari. bulan Januari. Ya memang kita sayangkan itu sampai terjadi seperti itu, tapi kita berdoa sudah ditangani oleh Hukum. penegak hukum. Ya kita berharap akan mendapatkan apa hasil yang bisa memberi ketenangan juga bagi masyarakat dan bagi pihak keluarga. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dan responnya, baik itu respon terhadap pertanyaan masyarakat di media sosial maupun tuntutan dari aliansi. Kita berharap bahwa tidak ada lagi kejadian sama seperti yang terjadi di CK2. Ya. Begitu Bapak ya? Ya, Ya, selanjutnya Bapak, yang lalu pada tanggal 15 Maret itu Polres sudah melaksanakan pers rilis mengenai hasil otopsi, dan banyak di masyarakat itu berbeda-beda cara menyikapi tentang hasil yang disampaikan oleh Polres. Ada pro kontra di situ. Bagaimana sikap pemerintah terhadap hasil otopsi dan pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Bagaimana cara menyikapi hasil otopsi yang lalu mengatakan bahwa itu murni gantung diri? ya. Baik, sebagai pemerintah saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk positive thinking Ya, atau berpikir positif terhadap hasil yang telah dirilis. Apapun hasilnya, saya kira di Republik ini tidak ada tempat lain untuk yang melakukan tugas seperti kepolisian. Tidak ada. Sehingga oleh karena itu, saya mengajak semuanya untuk berpikir positif, kita menerima hasil ini, dan kita yakini bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah betul-betul dilakukan secara tulus berdasarkan keadilan dan peri kemanusiaan. Saya meyakini itu bahwa Polres bersama dokter yang melakukan tugas kemanusiaan ini, apalagi berkaitan dengan nyawa, saya meyakini bahwa mereka melakukannya itu dengan sungguh. Dan kalau saya tarik dalam diri saya, misalnya kalau saya sebagai polisi, saya tidak akan tega untuk memainkan hasil itu untuk sebuah kepentingan tertentu. Saya sangat yakin. Jadi kita percaya kepada Polres yang melakukan itu, bahwa itu mungkin agak terlambat menurut penilaian kita. Saya kira tahap-tahap pelaksanaan itu harus kita hormati, dan saya sangat yakin bahwa mereka juga hati-hati karena ini berkaitan dengan nyawa. Kalau kita salah mengambil atau tergesa-gesa hanya karena tuntutan untuk segera cepat seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak, ya, untuk segera, dan pada akhir hasilnya itu tidak sesuai, saya kira juga tentu pihak kepolisian mempertimbangkan dari sisi itu. Sehingga sekali lagi kami atas nama pemerintah mengajak masyarakat untuk kita berpikir positif dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah dilakukan dengan tulus berdasarkan peri kemanusiaan. Bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu barangkali yang tidak merasa belum menerima sepenuhnya terhadap hasil itu, ya saya kira kita juga tidak bisa bilang harus seperti itu, tapi ya kita mengajak untuk berpikir positif terhadap apa. Karena tidak ada lagi tempat lain untuk termasuk pemerintah juga tidak bisa juga melakukan itu, berkaitan dengan
uh, otopsi dan lain sebagainya. Satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penegak hukum dalam hal ini Polres, sehingga hasilnya kita hanya berdoa supaya kejadian-kejadian seperti yang kita alami ini, khususnya yang terjadi di CK2, tidak terulang lagi di kemudian hari, sehingga kita tidak berada dalam posisi saling menduga, berprasangka, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin masyarakat kita, masyarakat Sumba Timur ini bukan masyarakat yang yang rentan terhadap beberapa riak-riak yang terjadi di bawah. Marilah kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum itu adalah hal yang dilakukan secara tulus berdasarkan peri kemanusiaan dan keadilan. Saya kira mungkin itu pesannya bagi kita sekalian dan bagi masyarakat umum. Dan saya juga secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman dari aliansi yang lalu yang melakukan orasi, memberikan dorongan, support kepada pihak-pihak Polres maupun pemerintah untuk ambil peran dalam bagaimana memperbaiki sistem atau hubungan kerja dan lain sebagainya, dan dalam penegakan hukum agar lebih mungkin lebih profesional dan lain sebagainya. Kita ucapkan terima kasih. Dan kepada masyarakat umum yang mengikuti dinamika yang terjadi terkait dengan peristiwa yang lalu, ya, kita juga memberikan apresiasi atas dukungannya terhadap semua pihak, termasuk pihak Polres yang telah melaksanakan tugas, dan juga kepada dokter yang melakukan otopsi, dan terakhir ya kepada kawan-kawan dari Humba Daily Live yang bisa memberi informasi dan pesan lewat media ini. Kita dapat memberikan informasi-informasi yang positif sehingga masyarakat tidak cepat tersulut oleh hal-hal yang mungkin belum pasti dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas waktu, atas respon melalui media sosial, dan juga tanggapannya terhadap tuntutan dari saudara-saudari dari aliansi. Jadi baik teman-teman, demikian diskusi dan dialog kami dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Semoga informasi yang di dalam video ini dapat memberikan informasi yang berimbang, dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan dari masyarakat. Kami berharap bahwa informasi ini dapat menghilangkan rasa curiga yang negatif terhadap pemerintah, terhadap tanggapan mereka dalam kasus ini. Dan tadi Bapak Asisten sudah menjelaskan dengan rinci mengenai posisi pemerintah, peran, bentuk tanggung jawab dalam pengawasannya juga sudah dijabarkan dengan detail. Semoga saudara-saudari bisa memahami semua itu. Dan jika ada hal-hal yang belum terjawabkan atau hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, mungkin bisa memberikan kami informasi melalui komentar, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu dapat kami rangkum dan kami bisa meminta waktu lagi dari pihak pemerintah untuk mengklarifikasi. Demikian saja, selamat sore dan salam. Salam.